Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengklaim ia dicopot sebagai Panglima TNI karena instruksinya kepada jajaran TNI menonton film G30 PKI pada akhir 2017 lalu. Gatot juga mengklaim kebangkitan PKI di Indonesia. Kami akan membahas hal ini bersama narasumber Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Pak Rohmat Wahad. Selamat sore Pak Rohmat, Mas Usman. Selamat sore, Mbak Cindy. Kita bahas ke Pak Rohmat terlebih dahulu terkait dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang menyurati Presiden Joko Widodo menyebut ada PKI gaya baru di Indonesia. Apa yang disebut dengan PKI gaya baru di Indonesia versi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Ya, menurut hemat kami sebenarnya itu bukan sebagaimana tadi dikatakan. Terima kasih, selamat sore, bahwa yang menyatakan seperti itu bukan hanya Pak Gatot, Pak Tri Sutrisno pun juga sempat menyebutkan itu jauh-jauh sebelumnya. Gitu. Jadi kalau PKI gaya lama itu lebih muatannya itu politik, tapi sekarang gaya baru ini lebih bernuansa budaya, informasi, dan ekonomi. Inilah yang sebenarnya transformasi dari PKI gaya baru. Buktinya apa Pak Rohmat ada PKI gaya baru di Indonesia? Bagaimana? Buktinya apa yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Buktinya, maksud saya sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa dalam perspektif ekonomi, budaya dan juga informasi, kita tahu bahwa bagaimana ekonomi sekarang ini dikuasai oleh oligarki dan sebagainya, yang sebenarnya itu sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan juga budaya, bagaimana sekarang perubahan budaya, pengaruh budaya asing yang lewat berbagai instrumen, ya, baik itu melalui karya seni maupun karya-karya yang lainnya, yang itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang akhirnya diam-diam menggerogoti Pancasila itu sendiri. Akhirnya sekarang Pancasila dianggap sesuatu yang tidak sakral dan mudah saja dibuat bahwa Pancasila bisa menjadi Trisila, menjadi Ekasila dan seterusnya. Oke, Mas Usman, PKI gaya baru di Indonesia, oligarki ekonomi, kebudayaan yang jauh dari Pancasila, menurut Anda? Ya, ini ciri khas dari propaganda di era Orde Baru, menggunakan istilah KGB itu, komunis gaya baru. Dan itu mau merujuk pada Soviet, pada Rusia, gitu. Seolah-olah memang ini punya afiliasi dengan komunisme di sana. Padahal semuanya itu tidak ada dasarnya. Jadi kalau dijelaskan bahwa bukti-bukti kebangkitan komunis itu adalah adanya oligarki, itu justru bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan komunisme itu sendiri. Justru oligarki itulah kelompok segelintir kelompok yang memiliki kekayaan material luar biasa yang biasanya menjadi musuh komunisme. Justru oligarki itulah yang kalau kita membaca studinya Ben Anderson misalnya itu tahun 50-an, tahun 60-an, ketika itu Partai Komunis memang sedang memprotes oligarki angkatan darat, oligarki militer khususnya angkatan darat yang menguasai sumber-sumber ekonomi rakyat ketika itu, termasuk tanah rakyat dan seterusnya gitu. Jadi penjelasan itu saya kira lemah sekali gitu. Dan juga kalau dikatakan ada semacam penguasaan ekonomi oleh komunis, tapi buktinya adalah oligarki, itu juga bertentangan dengan dengan penjelasan itu sendiri. Gitu. Jadi itu sama seperti mengatakan bahwa kebangkitan komunisme justru dibuktikan dengan kebangkitan musuhnya komunisme gitu. Itu aneh sekali penjelasan itu. Jadi tidak ada dasar ilmiahnya gitu. Dan kalau kita baca penjelasan Dan Slater, jadi ada Ben Anderson, ada Dan Slater, juga ada Herman Sulistyo, Robert Cribb, John Rosa, itu seluruhnya menjelaskan bahwa yang disebut-sebut sebagai komunisme itu perlawanan dari kelompok masyarakat akar bawah, misalnya petani atau buruh melawan oligarki. Nah,
orang-orang yang dimaksud dengan oligarki itu dulu itu tumbuhnya salah satunya di dalam faksi Angkatan Darat. Nah, Oke. dalam hal ini orang-orang seperti Pak Gatot lah ketika itu yang punya senjata, punya pasukan, dan punya penguasaan ekonomi. Mhm. Nah, dan kalau dikaitkan dengan bahwa pemutaran filmnya Pak Gatot di dalam Oke. kalangan TNI itu menjadi sebab dari dicopotnya beliau, saya kira itu lebih salah lagi karena Oke, baik. justru pemutaran film saat itu Ya. tidak dilakukan sesuai prosedur hukum. Itu kan filmnya milik Baik. perusahaan film negara yang kalau mau diputar itu harus ada izinnya dan harus bayar, ada royaltinya. Jadi Oke. saya kira Baik, Mas sebagai Usman. panglima mestinya mengerti hukum gitu. Sayangnya kurang. Baik, Pak Rohmat, kalau disebutkan ada PKI gaya baru sudah mulai tumbuh di Indonesia, tadi Mas Usman menyatakan itu tidak ada dasar hukumnya atau dasar teorinya sama sekali, dasar ilmunya, karena yang disebutkan oligarki justru bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh komunis atau menjadi paham komunis. Enggak, sekarang ini kan memang langkah-langkah komunis itu kan tidak bergaya lama ya. Sekarang sudah masuk dalam kapitalisme. Memang dulu kan komunisme berhadapan dengan kapitalisme. Tapi justru sekarang yang dilalui itu adalah kapitalisme. Makanya lewat oligarki itu gitu loh. Dan akhirnya oligarki juga melemahkan sendi-sendi politik yang ada di tanah air. Oke. Pak Rohmat, bukankah kapitalisme sangat bertentangan dengan yang disebut oleh komunisme? Kenapa kemudian kapitalisme ini disebut sebagai komunisme gaya baru padahal pahamnya pun bertentangan? Iya, sekarang kan sangat mungkin terjadi konvergensi. Tidak semata-mata komunisme semata, tapi justru komunisme gaya baru itu berwajah lain kan gitu. Tidak komunisme murni, tapi komunisme yang sudah bertransformasi yang mengikuti tren baru dewasa ini. Tanpa melalui kapitalisme, komunisme yang ada di Indonesia, saya yakin sudah tertolak jauh-jauh sebelumnya. Itulah yang perlu menjadi pencermatan kita. Kita tidak sadar bahwa diam-diam legislator kita, partai politik kita melemah. Ya. Ideologinya kita membaca dengan benar perbedaan parpol yang satu dan yang lainnya ideologinya itu apa. Inilah sebenarnya peluang besar bagi masuknya komunisme gaya baru yang sebenarnya itu diam-diam melemahkan sendi-sendi politik kita. Dan akhirnya apa yang terjadi bisa dibayangkan yang RUU Cipta Kerja itu menghancurkan semua perundang-undangan. Itu sebenarnya diam-diam juga terkontaminasi atau terseliti atau diintervensi oleh semangat itu. Pak Rohmat, yang kita tidak menyadari sebelum tahu-tahunya ada draft tentang RUU Kerja yang melemahkan semua sendi termasuk pendidikan dan kebudayaan akhir-akhir ini mendapat koreksi keras dari semua stakeholder. Pak Rohmat, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ada partai politik yang kemudian ada bibit-bibit dalam tanda kutip PKI gaya baru? Anda menyebutkan partai politik. Sebenarnya sampai yang tanya itu sudah kita bahwa seseorang yang menyatakan dirinya sebagai keturunan partai politik PKI merasa bangga Pak anak saya bangga sebagai anak PKI yang ada di Senayan. Kalau di jumlah saya pikir sudah banyak beredar berita-berita itu. Bagaimana diam-diam anggota legislatif tidak hanya di dalam satu partai, tapi juga ada di partai lain, walaupun didominasi oleh satu partai tertentu. Itulah yang sebenarnya perlu kita sama-sama berhati-hati dan waspada terhadap gerakan baru ini. Nanti kita akan perlindungan apapun yang dijelaskan oleh narasumber yang satunya tadi. Oke, Pak Rohmat, nanti kita akan bahas. Karena tadi Pak Rohmat menyatakan ada partai politik yang dalam tanda kutip ada PKI gaya baru, ada juga komunis dengan gaya kapitalisme di Indonesia. Kami bahas selepas jeda, termasuk juga informasi soal ada ajakan untuk nonton bareng film G30 SPKI di tengah pandemi Corona. Ini adalah informasi kami selepas jeda di Kompas Petang.